Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi lebih spesifik lagi tentang dividen. Ya, jadi di video sebelumnya kita sudah bicara mengenai dividen dan capital gain. Nah, di video ini khusus kita bahas mengenai dividen. Jadi ada 5 hal yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman memilih saham-saham berdividen. Apa saja 5 hal tersebut? Simak video ini sampai selesai ya. Bersama saya Eros Perwita melalui video di channel YouTube The Investor ini kita akan selalu sharing mengenai insight-insight investasi jangka panjang. Jadi silahkan nih bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube The Investor ini untuk subscribe channel ini. Dan silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena di situ kita sering share tulisan-tulisan yang tidak bisa kita videokan ya. Jadi silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami, channel The Investor. Linknya ada di dalam deskripsi box atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, di video kali ini kita akan membagi menjadi beberapa segmen ya. Jadi yang pertama kita pasti akan bahas apa itu dividen ya. Jadi pengertian dividen ini memang hal basic, tapi karena saya yakin banyak teman-teman yang baru mulai, jadi kita akan mulai dulu dari definisi ya. Definisi dividen, kemudian jenis dan istilah penting, timeline pembagian dividen, kemudian cara menilai kualitas dividen. Ini yang terpenting. Ya, nomor 4 juga harus teman-teman pahami, menilai kualitas dividen. Ya, kemudian ada kesimpulan. Oke, kita mulai dulu dari definisi. Apa itu definisi dari dividen? Jadi secara definisi, dividen adalah bagian dari nilai ekonomi perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Biasanya dibayarkan dalam bentuk cash, tetapi bisa juga dalam bentuk saham. Jadi ada beberapa emiten yang tidak rutin memang ya, tidak rutin, tapi suatu waktu dia membagi dividen dalam bentuk saham. Jadi kita dapat saham gratis. Saya juga pernah mengalami, tapi ini sangat jarang ya, sangat jarang dan case-case tertentu saja. Mayoritas semua dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk cash ya. Cuman di sini dividen bukan merupakan kewajiban tetap, jadi artinya tidak semua emiten itu bagi dividen dan tidak semua emiten yang tidak bagi dividen itu emiten yang jelek. Tidak ya, karena sekali lagi kita mencarinya total return, yaitu dari capital gain maupun dari dividen ya. Ada kalanya ya cuman capital gain doang, nggak masalah ya, seperti pembahasan di video sebelumnya ya. Tapi di sini nanti kita akan cerita mengenai dividen ya. Nah, oke. Selanjutnya, dari mana dividen itu berasal? Dividen berasal otomatis dari laba perusahaan ya. Jadi dividen ini kan secara sederhananya adalah bagi hasil perusahaan gitu kan ya. Jadi kita ibarat kayak bikin usaha joinan dengan teman. Kemudian usaha tersebut berhasil memperoleh laba. Nah, labanya dibagi kita dengan teman kita tadi ya, bagi hasil. Itulah yang namanya dividen. Cuman biasanya itu tidak semua laba dikonversi menjadi dividen ya, pasti akan ada sebagian laba yang ditahan. Nah, contoh di sini, suatu emiten dia berhasil menghasilkan laba 1 triliun. Kemudian melalui mekanisme RUPS ya, keputusan ditetapkan bahwa dari laba 1 triliun ini yang dibagi menjadi dividen 500 miliar. Sebagian uangnya itu ditahan. Nah, biasanya laba-laba yang ditahan ini dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk ekspansi, bisa dipakai untuk mengisi cash ya, karena cash ini juga penting. Jadi jangan sampai perusahaan itu nggak punya cash, karena kalau perusahaan nggak punya cash nanti gimana cara membayar liabilitasnya ya. Karena semua emiten, kalau teman-teman baca laporan keuangannya, pasti punya utang atau punya liabilitas, entah itu liabilitas dalam bentuk utang bank atau penerbitan obligasi maupun utang usaha ya. Nah, itu perlu cash ya. Atau ada kalanya juga cash yang ditahan ini atau laba yang ditahan ini nanti akan dipakai untuk buyback saham. Ini juga bagus. Nah, jadi
mayoritas emiten itu tidak semua membagi atau tidak semua emiten mengkonversi labanya semuanya ke dividen. Biasanya akan ada yang ditahan sebagian. Nah, di sini muncul istilah yang pertama ya, yaitu dividend payout ratio. Nah, ini contohnya ya, jika perusahaan menghasilkan laba 1 triliun, kemudian yang dibagikan menjadi dividen itu 500 miliar, maka dividen payout rasionya adalah 50%. Nah, jadi dividen payout ratio itu adalah berapa dari laba yang dihasilkan, ya, berapa persen dari laba yang dihasilkan, itu yang dikonversi menjadi dividen. Nah, itulah yang namanya dividen payout ratio. Perusahaan menghasilkan laba 1 triliun, kemudian 500 miliarnya dikonversi menjadi dividen, maka dividen payout rasionya adalah 50%. Ya, nah, jadi artinya dividen payout 50% itu artinya 50% laba dibagikan ke dividen, ya, maksudnya dikonversi ke dividen, 50% sisanya ditahan untuk kebutuhan perusahaan melalui mekanisme RUPS. Ya, jadi sekali lagi ada mekanismenya, yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Itulah kenapa mayoritas dividen itu dibagi rata-rata 1 kali setahun, ya, 1 kali per tahun. Ya, karena harus RUPS dulu, di situ baru ada keputusan finalnya untuk membagi dividen berapa persen dari laba yang dihasilkan di tahun sebelumnya. Ya, memang ada beberapa emiten-emiten yang dia bisa membagi dividen itu sampai beberapa kali, ya, bisa 2 kali, ada yang 3 kali juga. Ya, mayoritas 1 kali, tapi ada yang 2 kali. Nah, biasanya 2 kali ini dia membagi dividen dicicil, ya. Jadi kalau perusahaan sudah punya cash yang sangat besar, kemudian RUPS-nya masih nanti misalkan bulan Juni, ya, maka di akhir tahun, ya, misalkan ini Juni 2026 RUPS, biasanya di bulan Desember 2025, karena cashnya udah terlalu banyak, ya, daripada cashnya nganggur, nah, sebagian dikonversi dulu ke dividen sebagai dividen interim. Nah, jadi dividen interim itu dividen yang dibagikan sebelum RUPS. Kemudian nanti RUPS, disitulah muncul keputusan final berapa dividen yang dikonversi. Nah, tinggal muncul lagi nanti, yaitu dividen final, ya, dividen final nanti setelah dikurangi dividen interim. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya istilah-istilah penting dalam dividen yang teman-teman harus pahami, ya. Jadi beberapa istilah, yaitu yang pertama ada dividen per share. Nah, apa itu dividen per share atau DPS, ya? Nah, dividen per share adalah total dividen dibagi jumlah saham beredar. Contoh. Misalkan suatu emiten dia membagikan dividen, ya, setelah RUPS laba misalkan 2 triliun, nah 1 triliun dikonversi menjadi dividen, ya. Kemudian emiten tersebut memiliki saham yang beredar itu 10 miliar lembar saham. Nah, maka DPS atau dividen per share adalah 1 triliun dibagi dengan 10 miliar lembar saham, yaitu ketemu angka Rp100 per saham. Jadi kalau Anda punya 100.000 saham atau 1.000 lot saham, maka dividen bruto atau dividen yang akan teman-teman terima adalah 100.000 lembar dikalikan Rp100, ketemu angka 10 juta. Nah, jadi angka 10 juta ini yang nanti akan masuk ke RDN teman-teman, ya. Nah, ini istilah pertama, yaitu dividen per share. Kemudian istilah yang kedua yaitu dividen yield. Nah, apa itu dividen yield? Nah, dividen yield ini memiliki rumus, yaitu DPS atau dividen per share dibagi dengan harga saham. Jadi ibaratnya return dividennya. Contoh, suatu emiten memiliki dividen per share Rp100 per lembar saham. Kemudian Anda sudah punya saham tersebut, ya, di harga 2.000, ya. Jadi harga atau average beli teman-teman adalah 2.000. Maka dividen yield-nya adalah 5%, ya, yaitu 100 dibagi dengan 2.000, ketemu angka 5%. Jadi kalau misalkan teman-teman punya saham X di harga 2.000, ya, average buy-nya, ya, average buy-nya di harga 2.000, kemudian emiten tersebut membagi dividen Rp100 per lembar saham, maka
yieldnya atau return dari dividen itu sebesar 5%. Nah, itu yang namanya dividen yield. Kemudian istilah yang ketiga yaitu dividen payout ratio. Tadi sempat saya share di slide sebelumnya ya. Jadi dividen payout ratio ini adalah dividen dibagi laba bersih ya. Yaitu menunjukkan porsi laba yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi kalau tadi contohnya perusahaan punya laba 1 triliun, 500 miliar dikonversi menjadi dividen, ya, maka disebut atau rasio dividen payout-nya adalah 50%, yaitu 500 miliar dibagi 1 triliun. Oke, kemudian kita bicara mengenai timeline pembagian dividen. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang harus diketahui investor mengenai dividen. Pertama, ada yang namanya cum date. Ya, nah, cum date ini adalah hari terakhir beli saham agar berhak dapat dividen. Nah, jadi ketika kita menginginkan dividen dari suatu emiten tersebut, misalkan jumlah dividennya sudah ditetapkan, cum date tanggal 12 Juni misalkan, maka tanggal 12 Juni itulah tanggal terakhir kita beli saham supaya dapat dividen. Nah, ini sangat penting karena kalau sampai kelewat dari tanggal cum date, kita tidak akan terima dividen. Nah, setelah cum date ada yang namanya ex date. Nah, ex date ini tanggal setelah cum date. Jadi ketika kita beli di tanggal ex date, kita beli saham di tanggal ex date, kita tidak mendapat dividen. Kita tidak akan mendapat dividen untuk periode tersebut ya. Tapi untuk tahun depan, asal kita masih pegang saham tersebut, kemudian perusahaan membagi dividen untuk periode tahun depan, ya kita dapat ya. Tapi untuk periode saat ini, kita beli di tanggal ex date, kita tidak dapat ya. Kemudian ada recording date. Nah, recording date ini tanggal penentuan daftar pemegang saham yang berhak. Istilahnya pencatatan terakhir ya. Jadi setelah ada ex date ada recording date. Nah, ini bursa mencatat siapa saja nih investor-investor yang nanti akan dapat dividen ya. Kemudian ada payment date. Nah, payment date ini tanggal dividen dibayarkan. Nah, jadi misalkan payment date tadi ya, cum date 12 Juni, payment date misalkan tanggal 25 Juni. Nah, nanti kita baru dapat dividennya tanggal 25 Juni. Jadi kalau misalkan kita beli tanggal 12 Juni, ya, kemudian kita jual tanggal 15 Juni, ya, tanggal 25 Juni payment date-nya kita tetap dapat. Nanti ada contohnya ya. Nah, ini adalah tanggal-tanggal penting yang dimana menurut saya tanggal terpenting yang jangan sampai kita kelewat adalah cum date. Nah, ini tanggal terpenting karena ini tanggal atau hari terakhir kita beli saham supaya dapat dividen. Nah, biasanya setelah cum date ini para investor tidak begitu memperhatikan ya. Biasanya payment date-nya ini ya. Jadi tanggal kedua yang diperhatikan biasanya payment date. Nah, ini kalau Anda membeli saham sebelum atau saat cum date dan tetap tercatat sesuai ketentuan, Anda berhak menerima dividen pada payment date. Ya, oke, ini mengenai timeline pembagian dividen. Nah, ini contohnya ya teman-teman, contohnya ini saya ambilkan contoh saham MPMX. Nah, kenapa saya contohkan MPMX? Karena ini menarik ya, dimana dividen yield-nya sangat tinggi ya, kemudian mempengaruhi harga saham jangka pendeknya juga. Nanti kita bahas, tapi di sini ini contoh saja ya. Misalkan MPMX dia cum date tanggal 8 Juni ya, jadi kalau misalkan kita beli saham MPMX tanggal 8 atau sebelum tanggal 8 Juni, maka kita berhak untuk mendapatkan dividen periode tersebut ya, alias periode tutup buku tahun 2025 ya. Kemudian ex dividen tanggal 9 Juni ya, ex dividen ini tanggal setelah cum date ya, ex date ya. Kemudian cum dividen di pasar tunai ya, jadi ada pasar reguler, pasar tunai ya, ini tanggal 10, cuman biasanya kita di pasar reguler ya, kita mungkin sangat jarang untuk transaksi di pasar tunai ya. Kemudian recording date tanggal 10 Juni dan pembayaran dividen tunai atau payment date ini tanggal 25 Juni. Nah, ini muncul ini adalah laporan salah satu keputusan dalam RUPS. Nah, jadi biasanya nih para investor
dalam dia menunggu hasil RUPS ini, salah satunya yang ditunggu adalah mengenai dividen. Oke, selanjutnya ya, ini yang juga perlu teman-teman pahami ya, bahwa dividen ini bukan uang gratis ya. Dan ini salah satu hal yang teman-teman harus pahami. Mengapa harga saham sering turun ya, sering turun. Harga saham itu sering turun saat X dividen atau saat tanggal X date. Nah, jadi misalkan nih teman-teman, tadi misalkan MPMX ya, MPMX tadi cum date tanggal 8 Juni ya, di X date-nya tanggal 9 Juni biasanya harga sahamnya ini turun sesuai dengan dividen yield-nya. Nah, kenapa? Karena memang ada teori seperti ini ya. Sebelum X dividen ya, atau sebelum X date, harga sahamnya 1000. Misalkan ya, harga saham 1000. Kemudian dividen diumumkan Rp100 per lembar saham. Nah, maka ini dividen yield-nya kan 10%, bagus sekali nih. Biasanya di tanggal X dividen, harga sahamnya turun kurang lebih juga sekitar 10%. Kenapa? Karena ya gampangnya adalah ini ya, harga saham teoritisnya jadi 900 karena dari harga 1000, 100-nya sudah masuk ke dividen ya, masuk ke dividen Rp100-nya ya, maka tinggal 900. Nah, biasanya harga sahamnya ini turun dari 1000 ke 900. Ini teori ya, teori harga teoritis ya. Nah, apa penyebab harga sahamnya turun? Biasanya secara kejadian itu karena memang banyak investor yang dia jual sahamnya saat X dividen ya. Jadi harga 1000, kemudian investor tersebut hanya menginginkan dividen itu saja ya, Rp100 dapat. Nah, biasanya di X date itu banyak yang dia jual sehingga harga sahamnya turun dari 100 ke 900. Ya, jadi bukan harga teoritis yang terbentuk karena Rp100-nya sudah keluar ke menjadi dividen, bukan ya, tapi mayoritas harganya ini turun karena memang banyak investor yang dia jual. Ya, dia jual di saat X dividen sehingga harga sahamnya turun, dan penurunannya biasanya rata-rata sama seperti nilai dividen yield-nya. Nah, ini saya contohkan ya, yaitu saham MPMX ya. Saham MPMX ini cukup menarik ya, secara dividen, besar dividen cukup menarik karena MPMX untuk tahun 2026 ini membagi dividen yaitu Rp170 per lembar saham. Nah, Rp170 per lembar saham, di mana harga sahamnya sebelum pengumuman dividen itu di kisaran 1000 ya. Di kisaran 1000. Jadi menarik sekali. 17% dividen yield. Jadi bayangkan nggak ngapa-ngapain ibaratnya, kita keep saham MPMX dapat 17% dividen. Nah, biasanya setelah pengumuman berapa dividen yang dibagi, itu harga sahamnya naik karena orang-orang berbondong-bondong dia membeli untuk mengincar dividennya. Sampai akhirnya dia naik ke 1140 ya. Kemudian ini tanggal X dividen ya, X date-nya ini langsung jatuh ya, langsung jatuh kira-kira ya senilai sekitar 14% ya, dari harga 1080 ke 900-an. Ya, jadi sesuai dengan harga teoritis tadi ya, harga 1100 kemudian 170 dibayarkan menjadi dividen, nah turun ke sekitar 900 ya. Dan ini biasanya selalu terjadi seperti ini teman-teman ya. Nah, makanya ya kita harus paham ketika harga sahamnya turun setelah tanggal X date ya, mekanisme pasarnya memang selalu seperti itu. Dan menurut saya ini bukan dividen trap ya, bukan dividen trap, melainkan mekanisme pasar aja. Orang-orang hanya mengincar dividen di X date, biasanya harga sahamnya turun, orang-orang jual gitu. Nah, nanti kita akan bahas apa itu dividen trap ya. Oke. Nah, mengenai dividen trap, maka ini ada kaitannya dengan kualitas dividen. Nah, jadi ketika kita memang membeli saham dengan tujuan untuk mendapatkan dividen jangka panjang ya, jadi dividennya memang harus jangka panjang, bukan hanya tahun ini saja, bukan hanya seperti contoh ini tadi ya, beli di sini kemudian setelah dividen dijual ya, otomatis jual di sini gitu ya, nggak dapatnya kurang impas gitu ya.
kurang impas. Jadi kalau kita bicara mengenai dividen, maka ya memang harus di-hold jangka panjang. Harapannya kita setiap tahun akan selalu mendapatkan dividen kan gitu. Nah, lalu bagaimana cara menilai kualitas dividen? Ya, apakah dividen tersebut itu bagus atau enggak untuk jangka panjang? Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah laba dan pertumbuhan laba. Nah, ini penting teman-teman ya. Apakah laba perusahaan stabil atau justru jangan-jangan turun ke depan nanti? Dividen yang sehat biasanya ditopang oleh laba yang konsisten dan bertumbuh. Artinya kalau misalkan suatu emiten dia secara historis selalu membagi kira-kira 50% laba ya, dikonversi ke dividen alias payout rasionya 50%. Nah, biasanya tahun-tahun berikutnya kan rata-rata juga sama tuh, 40, 50, 40, 50% ya, dividen payout rasio ya. Maka dengan laba yang selalu tumbuh, dividen yield yang kita terima dalam jangka panjang akan selalu naik. Nah, ini berbeda kalau ternyata ke depan laba bersihnya selalu turun, maka dividen yang akan kita terima di masa depan akan justru makin turun. Ya, dan kalau dividennya makin turun, biasanya harga sahamnya juga turun, alias kita zong ya. Kita nge-hold saham tersebut dalam jangka panjang dengan harapan dapat dividen setiap tahun, tapi zong. Nah, itulah yang namanya dividen trap, ya, dimana kita pegang saham untuk mengejar dividen tiap tahun, tapi ternyata laba perusahaan tiap tahun turun. Nah, di situ terjadi yang namanya dividen trap, ya. Nah, maka penting sekali nih, laba dan pertumbuhan laba ini harus terjadi. Jadi jangan sampai kita pegang saham dividen tapi laba perusahaan turun ya. Kemudian yang kedua, arus kas dan FCF atau free cash flow, ini juga penting ya. Jadi dividen yang dibayar ini dari kas nyata ya. Ini lebih berkualitas daripada dividen yang hanya terlihat besar di laba akuntansi ya. Jadi kadang ada nih teman-teman, emiten-emiten yang dia membagi dividen dari hutang. Nah, jadi supaya emiten tersebut punya citra yang baik, maka dia akan bagi dividen. Tapi ternyata asal dividennya dari utang. Jadi dia mungkin nerbitin obligasi atau pinjam dari bank untuk membayar dividen. Nah, ini nggak baik. Ya, nggak baik. Emiten yang sehat adalah dia bagi dividen berdasarkan kas yang dia punya, berdasarkan laba. Nah, laba tersebut benar-benar real menjadi cash, dan cash inilah yang akan dikonversi menjadi dividen. Nah, ini yang penting ya, penting. Artinya kalau perusahaan melakukan seperti itu, nah itu dividennya sehat ya. Kemudian neraca dan payout ratio ini juga penting, dalam artian ya kita lihat utang, kebutuhan capex, dan payout ratio. Jadi jangan sampai kalau misalkan perusahaan itu dia punya utang yang besar, dia memaksakan untuk membayar dividen. Ya, ini juga jangan-jangan nggak sehat nih ya. Kalau misalkan emiten tersebut punya utang banyak, ya utangnya besar, tapi laba dan pertumbuhannya bagus, saya biasanya tetap prefer emiten tersebut lebih baik membayar hutang dulu dibandingkan membayar dividen. Nah, ini supaya terjadi pertumbuhan berkesinambungan gitu ya. Nah, jadi di sini jika PO terlalu tinggi, utang besar, ya bisa jadi dividen rapuh ya atau tidak sustain. Nah, jadi ini sangat penting. Ya, jadi kualitas dividen itu bisa kita lihat berdasarkan kualitas dari kondisi keuangan emiten dan juga pertumbuhan laba bersihnya. Nah, ini saya contohkan nih salah satu saham yang ada di watchlist, yaitu SMSM ya, watchlist kami masuk ya, saham SMSM ini masuk. Cuman sekali lagi tidak saya rekomendasikan kalau belum dianalisa. Jadi kalau teman-teman mau membeli saham SM ya, Selamat Sempurna Tbk ini ya harus dianalisa dulu ya, harus dianalisa. Jadi ini bukan rekomendasi, tapi ini hanya studi case saja. Nah, kita ngelihat SMSM ya atau Selamat Sempurna ini, dia punya pertumbuhan laba yang konsisten naik dari tahun 92 sampai dengan tahun 2025 dia konsisten naik ya. CAGR untuk 33 tahun 28%, bagus sekali ini kan ya. Ini laba emitennya ini bagus sekali. Emiten yang selalu tumbuh seperti ini, maka biasanya ini ya, dividen growth-nya juga bagus ya. Jadi setiap tahun dividen yang dibagi dia juga naik ya, alias kalau kita nge-hold saham ini sejak lama
ya selama masih terus kita hold dan dividen tiap tahun naik, maka yieldnya bagus gitu. Dividen yieldnya makin panjang itu makin bagus, dividen yang kita terima juga makin besar ya. Jadi bahkan ini ya, dividen payment growth-nya ya sampai 19% per tahun, ini luar biasa bagus sekali ya. Nah, maka di sini sekali lagi pertumbuhan laba perusahaan ya, pertumbuhan laba perusahaan, kualitas keuangan, kualitas neraca emiten ini sangat penting. Nah, oke, selanjutnya waspada dividen trap. Nah, di sini kita akan bahas dividen trap. Apa sih dividen trap yang sesungguhnya? Nah, ini saya langsung berikan ilustrasi ya. Contoh dividen trap seperti yang tadi saya sharingkan adalah ketika dividen tersebut tidak berkualitas ya, alias bisnis dari emitennya tidak berkualitas atau pertumbuhannya turun ya. Nah, jadi contoh. Misalkan kita punya saham X di harga 2.000. Kemudian tahun tersebut ya emiten membagikan dividen per share Rp200, yield 10%. Bagus tentu saja ya, yield 10% itu sangat bagus. Tapi kemudian bisnisnya memburuk ya, kemudian labanya turun dan harga sahamnya biasanya jatuh. Jadi ketika suatu emiten labanya jatuh, dalam jangka panjang harga saham akan ikut dengan kinerjanya, maka harga sahamnya juga jatuh ya. Anggap saja harga sahamnya jatuh sampai ke level 1.000 ya. Nah, karena laba turun, DPS-nya juga turun menjadi 100. Nah, maka yield yang kita terima hitung-hitungannya adalah di tahun kedua saat labanya turun dan kita masih hold ya, karena kita kan pengen cari saham dividen tadi kan, dividen yang dibagikan selalu setiap tahun. Nah, kalau seperti itu maka hitungan kita jadinya loss teman-teman ya. Yield yang kita terima mungkin 5%, kayaknya bagus itu ya, karena kan tadi kita punya saham X ini di harga 2.000 ya, di harga 2.000 kemudian dividennya 100, berarti dividen yieldnya kan 5% ya, 5% kelihatannya bagus, tapi floating loss-nya 50% ya. Jadi jangan lupa untuk total return-nya kita perhitungkan juga dividen plus dari floating loss atau floating gain-nya ya. Floating loss 50% sehingga total return-nya minus 45%. Nah, jadi ini bukan yield yang bagus, walaupun dapat dividen kelihatannya bagus 5%, tapi secara total ya ditambah dengan floating loss 50% ya, maka total return di saham tersebut minus 45%. Nah, jadi ini bukan return yang bagus, bukan hasil yang bagus. Investor yang hanya melihat yield bisa terjebak membeli saham yang sebenarnya sedang bermasalah, dan inilah yang saya sebut sebagai dividend trap. Ya, dividend trap ini bukan masalah harga sahamnya turun setelah X date, bukan ya, tapi kualitas bisnisnya yang menurun. Nah, jadi trap atau jebakan dividen, pertama kelihatan yieldnya tinggi ya, tapi labanya melemah, FCF-nya tipis, maka dividen rawan dipotong di masa depan ya. Healthy atau dividen yang sehat adalah yieldnya wajar ya, mungkin nggak sampai 10%, tapi 5-7% itu juga bagus. Yang penting adalah labanya stabil dan tumbuh ya. Maka ketika labanya tumbuh, kita masih simpan saham tersebut, yield dividen di masa depan akan makin bagus, dan yield dividen masa depan bagus karena labanya naik ditambah dengan kenaikan harga saham ya, karena labanya naik tadi harga sahamnya ikut naik. Nah, disitulah return kita akan sangat bagus gitu ya. Nah, jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik hanya masalah yield saja, tapi juga pertumbuhan laba ini sangat penting. FCF sehat, dividen lebih sustainable. Nah, ini yang kita cari ya untuk saham-saham dividen. Maka di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya mengenai mindset yang tepat untuk melihat saham dividen. Yang pertama, dividen itu adalah salah satu sumber return saham. Jadi bukan satu-satunya, bukan yang terbaik, tapi salah satu saja. Dan total return itu tetap dari capital gain plus dividen. Ya, jadi jangan hanya melihat dividennya saja, tapi juga perlu kita melihat harga sahamnya yang kita hold ini turun atau naik gitu ya. Jadi, karena ya total return ini antara dijumlahkan ya capital gain dan juga dividen. Yang kedua, jangan hanya terpaku pada dividend yield, lihat juga kualitas laba, cash flow, free cash flow, utang, dan payout ratio. Harus kita lihat
Ya, kemudian yang ketiga, dividen yang baik adalah dividen yang sustainable, bukan yang terlihat besar sesaat. Yang keempat, perusahaan yang tidak membayar dividen belum tentu jelek, teman-teman ya. Jadi saham-saham yang tidak membagi dividen belum tentu jelek selama laba yang ditahan ini bisa diinvestasikan kembali dengan return yang tinggi ya. Jadi bisa untuk keperluan ekspansi ya, dan ketika perusahaan tidak membagi dividen atau menahan laba untuk ekspansi, maka laba di masa depan berpotensi tumbuh, ini juga bagus ya. Atau laba perusahaan dipakai untuk membayar hutang, kemudian shares buyback, itu juga bagus ya. Jadi tidak melulu dividen ya, tapi ya kalau kita dapat dividen plus labanya tumbuh, nah itu juga perpaduan yang sempurna juga pastinya ya. Kemudian yang kelima ya, sebagai investor tetap fokus kita adalah kualitas bisnis ya. Jadi sekali lagi kualitas bisnis, bukan besarnya dividen. Besarnya dividen itu akan juga tergantung pada kualitas bisnis pada akhirnya ya, karena kalau kualitas bisnisnya bagus, besarnya dividen nanti juga akan mengikuti. Oke, itu tadi teman-teman beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita memilih saham-saham berdividen ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga join di channel Telegram kami, channel The Investor. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.